Kak Raika, sebelumnya saya di sini sebagai PIC atau Person in Charge di Sistem Manajemen Kualitas. Em, pada acara kali ini kita melakukan pelatihan yang berjudul jenis-jenis pemborosan dalam produksi. Yang saya dan videonya akan saya putar dahulu ya. Video saya putar ini itu profil pelatihan PT Jabar Mitra Utama atau sebelumnya ini kelihatan nggak videonya? Halo, Terlihat, Pak. kenapa? Terlihat. Oke, saya mulai ya videonya ya. PT Jabar Mitra Utama berkomitmen menyediakan layanan pelatihan dan sertifikasi yang terintegrasi. Kami tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memastikan peserta benar-benar siap menghadapi tantangan nyata di dunia kerja. Melalui berbagai program pelatihan, kami membantu perusahaan, instansi maupun individu dalam meningkatkan kompetensi, membangun sistem manajemen yang kuat, serta mendapatkan pengakuan dari lembaga sertifikat resmi. Nah, apa aja sih program pelatihan yang kami sediakan? Cara melihat berbagai macam pelatihan yang kamu sediakan melalui website Jabar Mitra Utama. Pertama-tama kalian cari jabarmitrautama.co.id di Google. Lalu pilih bagian learning, pilih salah satu antara umum dan membership. Kalau kalian pilih umum, kalian akan menemukan pelatihan OTT atau Occupation Training Program. Kalau kalian pilih membership, kalian akan masuk ke dalam halaman seperti ini. Pencet all. Lalu pilih ingin melihat pelatihan TTP, WTP, atau STP. Nah, program pelatihan yang kami sediakan itu yang pertama ada WTP. WTP atau Weekly Training Program adalah pelatihan singkat selama 4 minggu dengan pengujian berbasis multiple choice. Program ini menjadi syarat untuk mengikuti topik training program atau TTP. Nah, TTP itu adalah program yang berlangsung selama 1 hari atau 8 jam pelajaran. Peserta diuji dengan tugas individu berbasis assignment. Program ini menjadi syarat untuk mengikuti Occupation Training Program atau OTP. OTP itu adalah program berdurasi 2 hari atau 16 jam pelajaran. Pelatihan ini berbasis pekerjaan dengan pengujian secara tim dan hasil dinilai langsung oleh atasan peserta. Selanjutnya ada STP. STP atau Standard Training Program adalah pelatihan berbasis standar internasional dan nasional. Program ini berlangsung 2 hari dan memiliki 6 tingkatan. Yang pertama ada Awareness Training, lalu Understanding dan Implementation, lalu Documented Information, Risk-Based, Internal Audit yang terakhir, Family Tree ISO, dan Comparing Other Standard. Selanjutnya ada Camp Training Program, merupakan kegiatan diskusi panel bersama para ahli selama 2 hari. Peserta membahas isu terkini, menghasilkan karya ilmiah, dan karya tersebut akan dibukukan serta dibagikan ke sivitas akademika, praktisi, konsultan, dan asosiasi profesi. Nah, selain pelatihan, PT Jabar Mitra Utama juga menyediakan program sertifikasi. Kami bekerja sama dengan lembaga sertifikasi resmi baik nasional maupun internasional. Sertifikasi nasional meliputi Kementerian Ketenagakerjaan, BNSP, dan SDM. Sertifikasi internasional meliputi IRCA, API, NEBOSH, dan OSHA. Dengan sertifikasi ini, peserta memperoleh pengakuan resmi yang berlaku di tingkat nasional dan internasional. Nah, PT Jabar Mitra Utama melayani pelatihan di berbagai bidang manajemennya. Sama kami wujudkan kompetensi unggul, berintegritas, dan siap menghadapi persaingan global. Ya,
Dari video tadi berarti kalian udah tahu kan apa itu, bentar. Dari video yang tadi kalian lihat itu berarti kalian udah tahu kan apa itu PTJMU dan apa itu TP, STP dan TTP. Mohon maaf sebelumnya kalian bisa on cam dulu nggak sambil perkenalan diri. Oh ya tadi saya juga belum perkenalan diri ya. Pernah perkenalkan nama saya Ahmad Haidar Aras dari dari Jabar Mitra Utama di bidang manajemen kualitas. Eh, Selanjutnya kalian bisa perkenalan dulu nggak biar lebih enak gitu ngobrolnya. Mungkin mulai dari Kak Rani, Rani Widianti. Halo Kak Rani. Iya, eh, perkenalkan nama saya Rani Widianti. Kalau boleh tahu Kak Rani dari institusi mana ya? Saya mahasiswa dari eh, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hmm. Tujuan Kak Rani ikut pelatihan ini itu apa alasannya Kak? Alasan saya ikut pelatihan ini tuh karena saya pengen menambah wawasan tentang gimana sih pemborosan di perusahaan itu bisa terjadi dalam produksi, kemudian cara mengatasinya itu gimana. Gitu. Oke, Terima kasih. oke sama-sama. Selanjutnya untuk Kak Reika AM silakan perkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raika Hanamari dari Instansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Alasan saya mengikuti pelatihan ini untuk mengetahui tentang jenis-jenis pemborosan dalam pabrik itu apa aja, terus gimana cara mengatasinya. Oke, cukup sekian. Oke. Selanjutnya Kak Sobihatul Inayah tolong perkenalkan diri dan on cam ya sebagai sebagai bukti keikutsertaan. Halo, perkenalkan saya Inaya. Saya Iya. dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Jurusan saya tuh dari teknik pengolahan limbah. Jadi alasan saya ikut training ini tuh karena tadi ya ada background dari jurusan saya dan saya juga tertarik terkait gimana sih caranya buat meminimalisir dari eh, limbah yang dihasilkan. Khususnya di energi itu kan ada beberapa faktor yang bisa berdampak ke lingkungan seperti itu. Terima kasih. Sama. Selanjutnya Kak Najwa Safira Danisva, tolong dinyalakan kameranya Kak sambil perkenalkan diri. Mic-nya dinyalain dulu Kak, di unmute dulu. Oke. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ya. Najwa Safranispa. Saya dari Universitas Sriwijaya. Alasan saya untuk mengikuti pelatihan pemrosesan dalam produksi ini untuk mengetahui menambah kompetisi atau pengetahuan tentang eh, quality dari dalam produksi itu bagaimana prosesnya dan pengaturnya kayak gimana. Dan untuk meningkatkan produktivitas aja sih mengisi waktu luang gitu. Terima kasih sebelumnya. Sama. Dan untuk itu satu lagi itu Pak Faris dari Jabar Mitra Utama itu sebagai pemateri kita di materi pada kali ini, yaitu jenis-jenis pemborosan dalam produksi. Sebelumnya kalian udah kenal Pak Faris belum? Semua kalian semua udah kenal Pak Udah. Faris belum? Udah. Udah. Dan ini berikut videonya, si video profil trainernya. Oh, salah, bentar ya.
Ini dia. Kelihatan kan semua videonya? Ya, baik, saya akan mulai videonya ya. Tolong simak dengan baik. Halo, perkenalkan nama saya, Daniel Shailendra Linadu Salman Al-Farisi. Berikut adalah pendidikan yang pernah saya jalani. Pertama, Bachelor Degree of Metallurgical Engineering. 2. Master Degree of Mechanical Engineering. 3. Master Degree of Business Management. Saya adalah founder dari PT Jabar Mitra Utama dan QSSE Indonesia. Berikut adalah kemampuan mengajar yang saya miliki. Corrosion Engineer Upgrade Institute, Safety Management Health and Safety Authority, Emergency Management BASI, University of New Zealand. Hazard Leader Badan Nasional Sertifikasi, Profesi BNSP, The Human Body Assumption Finder, University, Climate Change Macquarie University, Sydney, Australia. Understanding Common Disease, Wollongong University, Legislation and Risk Assessment Health and Safety Authority. Physical Hazard Health and Safety Authority, Psychosocial Hazard Health and Safety Authority, Safety Instrument System and Safety, Integrity Level Oil dan Gas Engineering School. Organisasi profesional. Japan Welding Engineer Society Welding Engineering, ISO 14731 JSZ 3410 West ke 8130, International Register of Certified Auditors, JSC Halle German for Non-Destructive Testing 5 Method, DIN N473 ISO N9712, Indonesian Corrosion Association, Perhimpunan Ergonomi Indonesia, Quality Health Safety Security and the Environment QHSSE Indonesia, Human Capital Indonesia, Masyarakat Profesi Proteksi Kebakaran, Indonesia MP2K. Berikut adalah bidang yang saya tangani. Hazard Management System, Risk Management System ISO 31, Issues Management System, Environmental Management System ISO 14001, Crisis Management System, Disaster Management System, Quality Management System ISO 9001, Occupational Health and Safety Management System ISO 45001, Energy Management System ISO 50001, Food Safety Management System ISO 22001, Anti-Bribery Management System ISO 37001, Project Management System ISO 21500, Corrosion Inspection, Welding Inspection, Non-Destructive Testing, Valve Inspection, Defensive Driving. Saya adalah auditor bersertifikasi IRCA International Registered Certified Auditor dan PHP. Saya adalah auditor ISO 37001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 14001, 9001, dan 45001. Saya juga adalah konsultan risk management, business continue, compliance management. Ya, ya itu dia video profil trainer dari pemateri kita kali ini yaitu Pak Faris. Em, untuk Pak Faris dipersilakan waktunya untuk menjelaskan continuing professional development. Oke, baik, Mas Haidar, thank you. Eh, Mungkin eh, karena ini sesinya di sesi yang berbeda ya, di jenis-jenis eh, jenis-jenis pemborosan dalam produksi, gitu ya, pelatihannya itu. Nah, saya akan coba share kembali terkait dengan CPD. Ada yang tahu nggak CPD itu apa? Lalu kegunaannya apa sih gitu? Ada yang tahu nggak? Izin Oke, menjawab ya, Najwa. Pak. Silakan, ayo Najwa. Mohon dikoreksi kalau ada Hmm.
salah. Iya. Dari pelatihan sebelumnya, CVD itu kayak bentuk track record dari pelatihan yang udah kita apa namanya jalanin. Terus ya, jadi berkelanjutan gitu Pak nanti pelatihannya. Gitu. Apa ya Oke. catatannya gitu. Seperti itu ya Pak. Secara Ya. garis besar yang saya pahami. Oke, thank you Sebelumnya. Najwa. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Rani, Raika, Mas Sohibatul Inayah. Kalau Sohibatul Inayah baru ya hari ini ya ketemu saya ya. Betul nggak? Halo, iya Pak. Saya baru Iya. pertama kali ini. Dari ini ya, dari Poltek Perkapalan Surabaya. Perkapalan. Iya Pak, dari PTNS. Oke, dapat infonya dari Mas itu ya, seniormu ya? Mas Zain. Iya. Ya. Oke, oke. Baik. Kalau Inaya belum tahu, jadi dia ini pertama nih membahas tentang CPD gitu ya. Oke, Rani coba Rani. Kalau Rani apa? Dalam mindset mindset berpikiran Rani, CPD itu apa sih? Rani kan udah berapa kali ya? Dua kali deh. Dua kali ikutan ya. Oke, yuk. Kalau menurut saya CPD itu uh, apa ya? uh, Biar meskipun kita udah pernah ikut uh, kayak sertifikasi gitu, itu biar tetap terjaga gitu. Jadi kita harus terus apa namanya? Apa ya? Ada bukti kalau kita tetap mengamalkannya gitu istilahnya. Iya, setuju banget sama Rani itu. Oke, nah, jadi CPD itu singkatan dari Continuous Professional Development. Jadi seberapa seberapa keberlanjutan Anda terus-menerus mempertahankan keprofesionalitasan Anda di bidang tersebut. Misalnya Anda di bidang manajemen mutu, nih sekarang kan lagi sistem manajemen mutu ya. Apa-apa saja yang terkait dengan sistem manajemen mutu yang sudah pernah Anda ikuti, itu Anda kumpulkan gitu. Itu Anda kumpulkan, Anda list jadi satu kesatuan. Jadi nanti ketika ditanya orang, portofolio Anda mana ya gitu. Nah, Anda bisa tunjukkan CPD ini gitu ya. Selain itu, CPD di beberapa lembaga-lembaga internasional terkait eh, sertifikasi personil, mereka itu akan meminta CVD ketika Anda pertama ingin memperpanjang yang namanya sertifikasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Anda ingin naik level, gitu ya, dari tingkatan satu sertifikasi. Nah, itu pasti akan diminta yang namanya CVD. CVD itu bentuknya ada skor. Nah, gimana sih ngitung skornya, gitu ya? Kan pertanyaannya seperti itu jadinya ya. Nah, ini akan saya perlihatkan kepada rekan-rekan sekalian. Nah, CPD PT Jabar Mitra Utama. Oke, sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, seperti tadi saya bilang, ini kaitannya dengan poin-poin gitu. Nah, untuk mengumpulkan CPD ini, nah ini kayak contoh nih sekarang. Hari ini live webinar itu dapat satu CPD. Caranya gimana? Nanti kalian minta surat ke saya bahwasanya kalian sudah mengikuti pelatihan apa webinar pemborosan ini gitu ya. Nah, terus ada kalau sehari full 8 jam berarti ya itu dapat 3 CPD. Kalau 2 hari 6 itu dapat 6 CPD gitu. Ketika Anda jadi presenter di webinar gitu ya nih kayak Mas siapa Mas Haidar itu kalian dapat 3 CPD gitu. Ketika Anda jadi pembicara nih ya eh, di PT Jabar Mitra Utama itu dapat 3 CPD per satu sesinya gitu. Oke. Kalau virtual itu 2 CPD gitu. Oke. Nah, terus ada lagi one day training course e-learning.
atau e-learning gitu ya, itu dapat 7 CPD. 2 days training course itu dapat 14 CPD. 3 days training course itu dapat 21 CPD. 5 days training course itu dapat 31 CPD. Nah, ada juga self study. Self study yang 1 day training itu 4 CPD, dua eh, dua 2 hari training, 2 hari itu 7 CPD, 3 hari itu 11 CPD, 5 hari 16 CPD. Ujian, kalau nanti ada ujian lisan, ujian tulisan gitu ya, itu 2 CPD per 1 jam ujian gitu. Nah, kalau kalian nanti menulis nih, hobi menulis sebagai penulis gitu ya, atau eh, di kita di Jabar Mitra Utama juga ada blog gitu ya. Nah, kalian mau submit tulisan-tulisan kalian disertakan dengan identitas kalian juga gitu ya. Nah, nanti itu dapat per 200 kata itu dapat 1 CPD. Begitu. Oke. Nah, terus contributing in write book, in writing Jabar ebook. Nah, kalau ada tawaran buat nulis ebook, per 1 jamnya itu dikasih 1 CPD gitu. Terus, nih kayak kalian sudah ikut ini, pelatihan ini gitu kan. Lalu kalian mendeliver ke orang lain gitu ya, pelatihan ini gitu. Nah, itu kalian dapat, oh belum kebuka isinya ya? Iya, Pak. Dari tadi, Pak. Oke, wow. Saya stop. Kok pada diem gitu kan? Tidak ada Itu yang mau ini bicara. foto mau Baris. Heeh. Nah, kalau ini kelihatan? Ah iya, Kelihatan? kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, kalau ini tadi ya sampai nulis itu 200 kata, itu 200 CPD, 200 kata dapat 1 CPD gitu. Jadi nanti dilihat, biasa kan di Microsoft Word itu ada tuh sekian ratus word gitu ya. Nah, itu ketahuan. Nanti hitungan CPD-nya dari sana gitu. Terus taking Jabar University Course. Nah, kebetulan Jabar ini bekerja sama dengan PCB gitu kan. Nah, ada universitasnya juga. Nah, dia kalau dapetin exam itu dapat 2 CPD gitu. Nah, di sini juga ada professional experience. Misalnya kalian sebagai eh, supervisor QC atau supervisor QA gitu kan. Itu kan quality itu. Nah, ini bisa dapat CPD. CPD-nya dikalkulasi berdasarkan jumlah jam yang dihabiskan untuk per project atau per auditnya gitu. Kalau dia ngaudit. Bisa juga bentuknya conference, seminar, sama workshop atau online program atau nulis buku atau artikel gitu ya. Oke. Nah, berapa sih CPD yang dikumpulin? Nah, kalau buat eh, memperpanjang sertifikat saja itu 200 CPD. Tapi kalau untuk naik ujiannya naikin level. Nah, itu diminta 250 CPD gitu. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Nah, nanti CPD itu gimana nulisnya? Nah, nulisnya tuh seperti ini. Ini dikasih contoh. Udah kelihatan belum Microsoft Word-nya? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Oke. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini judulnya gitu ya. Kelihatan ya? Sudah Iya, kelihatan? Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ini judulnya yang paling atas. Lalu sini nama Anda, di sini nomor sertifikasinya. Nah, di sini kalian menyatakan bahwasanya semua informasi yang kalian submit itu benar dan akurat gitu ya. Nah, ini contohnya kapan, tanggal berapa gitu ya. Nah, ini deskripsinya, evidennya apa gitu. Oke? Seperti itu ya.
Nanti kalian juga harus mulai buat nih dari sekarang untuk menjaga portofolio gitu, oke? Jadi nanti ketika ditanya profesionalismenya Anda di bidang mutu apa, ya sudah lihatnya dari sini, gitu. Nah, ini kalian bisa kumpulkan per 3 tahun nanti, gitu ya. Karena sertifikat kan masa itunya tuh sampai 3 tahun, gitu ya. Oke, baik. Untuk CPD ada pertanyaan nggak dari rekan-rekan sekalian? Dari Inayah, ada pertanyaan Inayah? Jelas? Mungkin sudah jelas semuanya, Pak. Jelas ya? Oke. Raika, jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke ya. Nah, di sini caranya kita membantu mengumpulkan dokumentasi gitu ya. Agar kita benar-benar terlihat sebagai seorang profesional meskipun muda gitu ya. Tapi tetap kita track recordnya kita akan kumpulkan. Jadi nanti nggak boleh lepas itu gitu. Dan CPD itu terus menerus kalian lakukan gitu ya. Ikut pelatihan, nggak mesti harus di pelatihan di Jabar Mitra Utama. Pelatihan dimanapun yang kalian pernah ikutin gitu ya. Nah itu dituliskan di situ. Oke, baik. Saya kembalikan ke moderator. Saya sudah menyampaikan terkait dengan CPD. Silakan. Ya, Mas Haidar, selanjutnya ngapain nih? Sudah selesai CPD, habis itu mau ngapain lagi? Kita akan menyetel video materi, ya, Oke, materi yang baik. berjudul jenis-jenis pemborosan dalam produksi. Oke, terima kasih Mas Haidar. Berarti masuk ke materi ya. Itu Ya, tugasnya saya ya, ngasih ya, materi. Pak. Baik, teman-teman semua, pertanyaannya sudah mendaftar di website JMU, Jabar Mitra Utama? Sudah ya? Oke, nah kita masuk nih ke websitenya PT Jabar Mitra Utama terlebih dulu. Bentar ya, saya close dulu yang CPD tadi, biar nggak terlalu lambat. Oke, caranya gimana? Nah, caranya begini. Oke, dilihat. Nah, sama-sama ya, teman-teman. Sambil dipraktekin juga. Oke. Nah, masuk ke e-learning. Pertama, kalian ini dulu ya, apa login. Oke. Masuk ke e-learning di membership. Nah, cari ini kan WTP ya, tipenya. Tadi kan jenis-jenis pelatihan di Jabar Mitra Utama sudah disebutkan. Nah, WTP, lalu kita search. Nah, judulnya kan pemborosan. Nah, ini dia, pemborosan. Oke, ya. Nah, sini saya masuk pelatihan, sorry, di membership pemborosan ya. Iya. Nah, ini. Oke, nah di sini kan ada nih modul, video, dan kriteria unjuk kerja. Nah, kriteria unjuk kerja ini untuk mendapatkan sertifikatnya dari teman-teman dengan cara mengumpulkan bukti relevan yang diminta di dalam kriteria unjuk kerja yang dibuat berdasarkan eh, apa namanya unit kompetensi yang dimiliki gitu. Oke. Nah, di sini kalau yang hobinya baca bisa cukup lihat modul saja. Di sini ya, ini modulnya. Oke. Nah, ini modulnya bisa dibaca sendiri gitu ya. Nah, di sini kita karena pelatihan online kita akan coba memutarkan videonya. Nah, sebelum saya putarkan videonya nih,
Silakan teman-teman persiapkan. Ada pulpen, ada kertas catatan yang harus kalian buat gitu ya. Ya, karena Nanti, di sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab untuk Pak Paris sih. ya, Jadi kita. nanti eh, kalian bisa bertanya sama saya apa saja yang kalian ingin tanyakan baik terkait dengan video atau pengalaman Anda gitu ya, itu silakan gitu. Nah, di akhir video nanti ini di kolom deskripsinya ada sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi kelar dari nonton video ini, jawab dulu pertanyaan yang ada di deskripsi gitu ya. Nah, kelar dari situ baru kita akan lakukan proses tanya jawab. Oke? Clear sampai di sini? Clear kah sampai di sini teman-teman sekalian? Clear, Pak. Clear, Pak. Oke, terima kasih. Baik, sekarang saya akan putarkan videonya dan saya harap sudah siap ya dengan note-nya masing-masing. Ya. Pelatihan jenis-jenis pemborosan dalam produksi. Pentingnya pengendalian pemborosan. Mengapa mengendalikan waste itu penting? Pertama, mengurangi biaya cost reduction. Hemat biaya bahan baku dan bahan tidak terpakai. Bahan yang terbuang atau digunakan secara tidak efisien berarti investasi yang percuma. Mengurangi waste membantu menekan pemborosan material, energi, dan waktu kerja, semua itu pun menghemat biaya operasional secara langsung. Minimalisasi biaya pembuangan dan pemrosesan limbah. Mengelola limbah memerlukan biaya pemrosesan, transportasi, ataupun lingkungan dengan mengurangi waste. Beban ini juga bisa ditekan. Kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Proses lebih efisien. Output meningkat. Eliminasi waste membantu mengurangi downtime, mempercepat siklus produksi, dan meningkatkan throughput. Proses jadi lebih lancar dan fokus terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Penggunaan sumber daya lebih optimal. Waktu operasional, mesin, dan tenaga kerja dimanfaatkan secara efektif bila waste dikendalikan. Reduce idle time dan memperbaiki koordinasi sehingga produktivitas naik. Mengurangi variabilitas dan gangguan operasional. Dengan waste yang lebih sedikit, kejadian tak terduga atau gangguan teknis bisa diminimalisir. Menjaga proses tetap stabil dan efisien. Ketiga, memperbaiki kualitas produk, menekan biaya akibat produk cacat, cost of poor quality. Produk rusak atau tidak sesuai spesifikasi mengakibatkan pemborosan material, waktu, dan tenaga. Mengurangi waste, membantu menekan kualitas rendah, dan memperbaiki citra produk. Lebih mendekati ideal produksi, lean. Konsep mudah dalam lean waste mengajarkan untuk menghindari aktivitas yang tidak menambah nilai hasilnya adalah produk lebih konsisten, sesuai standar, tanpa defek atau proses berlebihan. 7 waste, TIMWO, OD, dan contoh kasus industri. 1. Overproduction, definisi, produksi melebihi kebutuhan nyata, menyebabkan kelebihan stok dan pemborosan sumber daya. Contoh nyata, Toyota fokus pada Jeep just-in-time, hanya memproduksi sesuai permintaan, sehingga mengurangi biaya penyimpanan dan mendeteksi defek lebih cepat. 2. Waiting. Definisi, waktu tunggu tidak produktif, seperti mesin atau pekerja menganggur karena keterlambatan proses. Contoh nyata di sebuah pabrik kecil. Banyak resep di apotek tertahan beberapa menunggu pengambilan pelanggan hingga berbulan-bulan, menahan modal dan ruang penyimpanan. 3. Transportation. Definisi, perpindahan material atau produk secara berlebihan antara proses menambah waktu dan risiko kerusakan. Contoh nyata, di Morgan, produsen mobil mewah A, kendaraan dipindahkan bolak-balik di pabrik karena layout yang tidak efisien menambah biaya dan waktu produksi. 4. Inventory. Definisi, persediaan bahan baku, barang dalam proses, atau produk jadi berlebih mengikat modal dan ruang, berisiko rusak atau kadaluarsa. Contoh nyata, Toyota
berhasil mengurangi stok suku cadang dari 8 bulan menjadi cukup 1 bulan melalui sistem pemesanan kecil dan sering. Kelima, motion. Definisi, gerakan berlebihan oleh pekerja seperti berjalan atau menjangkau alat yang tidak menambah nilai. Contoh nyata, Toyota menggunakan layout padat dan optimal agar pekerja tidak perlu berjalan jauh mendongkrak produktivitas hingga 50% lebih tinggi ketimbang kompetitor. 6. Overprocessing. Definisi, langkah-langkah tambahan dalam proses yang tidak menambah nilai bagi pelanggan. Contoh nyata, Morgan tetap memproduksi secara manual, meski alat modern tersedia menambah pekerjaan tanpa manfaat nyata dan melanggar efisiensi. Ketujuh, defects. Definisi, produk yang tidak memenuhi standar perlu diperbaiki atau dibuang, menyebabkan biaya tambahan dan ketidakpuasan pelanggan. Contoh nyata, Toyota memperbaiki kualitas secara langsung di sumber masalah dan memastikan inspeksi menyeluruh, mengurangi produk cacat secara substansial. Teknik identifikasi dan analisis pemborosan. Root Cause Analysis 5 Whys. Tujuan dan prinsip. Metode 5 Whys adalah teknik sederhana, namun efektif dalam menganalisis akar penyebab suatu masalah. Dengan mengajukan pertanyaan, mengapa secara berulang, biasanya 5 kali. Teknik ini berasal dari Toyota dan menjadi praktik inti dalam sistem Lean. Tujuannya adalah menggali hingga menemukan penyebab utama, bukan sekadar gejala permukaan. Contoh contoh dalam industri manufaktur mesin downtime. Mengapa mesin berhenti? Karena motor terlalu panas overheat. Mengapa motor overheat? Karena pelumasan kurang. Mengapa pelumasan kurang? Karena jadwal maintenance terlewat. Mengapa maintenance terlewat? Karena sistem pelacakan manual tidak mengingatkan. Mengapa sistem masih manual? Karena anggaran untuk sistem otomatis ditunda. Penyebab utama, tidak ada sistem pelacakan maintenance otomatis. Solusi, terapkan sistem pelacakan otomatis agar jadwal maintenance dipatuhi. Value Stream Mapping VSM. Apa itu VSM adalah teknik visual yang mengilustrasikan seluruh aliran material dan informasi dalam suatu proses, dari pemasok hingga pelanggan. Tujuannya adalah mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah dan membedakannya dari waste aktivitas tanpa nilai tambah. Gabungkan 5 WISE dan VSM dalam penerapan Lean. Penggunaan kombinasi VSM dan 5 WISE memberikan pendekatan yang holistik. VSM mengungkap waste. 5 WISE mengurai akar penyebab waste tersebut. Basiskan perbaikan pada data dan observasi langsung Gemba Walk, bukan asumsi. Metode perbaikan, Lean Tools, Kaizen, filosofi perbaikan berkelanjutan melalui perubahan kecil dan melibatkan seluruh tim. Manfaatnya mendorong budaya inovasi, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan pengurangan waste. Kanban, sistem visual berbasis sinyal kartu atau digital untuk mengatur persediaan dan produksi berbasis permintaan. Manfaatnya mencegah overproduction, mengatur VIP work in progress, dan meningkatkan visibilitas rantai pasok. Pokayok, mekanisme atau desain yang mencegah kesalahan terjadi. Misalnya, alat yang hanya dapat dipasang satu arah. Manfaatnya meningkatkan kualitas dengan mencegah cacat sejak awal, serta mengurangi biaya koreksi. Just-in-time JIT, sistem produksi yang hanya memproduksi sesuai kebutuhan pelanggan menggunakan alat Lean, seperti Kanban dan aliran kontinu. Manfaatnya mengurangi inventory berlebih, mempercepat cash flow, dan responsif terhadap permintaan pasar. Penjelasan ringkas, tiap alat. Kaizen mendorong perbaikan bertahap dari semua level organisasi. 5S menciptakan fondasi kerja efisien dan terstandar. Kanban memastikan produksi selalu sinkron dengan kebutuhan real. Pokayoke menghilangkan kesalahan melalui desain atau sistem cek otomatis. GT mengoptimalkan aliran material dan waktu untuk efisiensi stok dan proses. Simulasi, studi kasus, eliminasi waste di proses produksi. Alur simulasi, studi kasus. Pertama, penyajian kasus.
mulai dengan pemaparan singkat tentang skenario produksi nyata atau fiktif misalnya lini perakitan suku cadang otomotif atau jalur pembuatan komponen elektronik. Sertakan data utama, flow proses, lead time, persediaan fit, titik bottleneck, dan masalah kualitas. Kedua, mapping dan identifikasi waste. Peserta membentuk kelompok kecil untuk menggambar value stream map current state berdasarkan informasi yang diberikan. Identifikasi waste seperti penumpukan persediaan, waktu tunggu, atau gerakan sia-sia pada alur produksi. Ketiga, analisis akar masalah dengan 5 whys. Masing-masing kelompok memilih minimal satu waste penting yang teridentifikasi. Lakukan analisis 5 whys untuk menggali akar masalah hingga menemukan penyebab nyata. Keempat, merancang solusi Lean, gunakan salah satu alat perbaikan Lean. Kanban memperkenalkan sistem tarik untuk menyeimbangkan VP dan menghindari overproduksi. Pokayok menambahkan mekanisme pencegahan kesalahan misalnya sensor atau desain yang mencegah pemasangan komponen terbalik. 5S atau Kaizen Event Mikro jika relevan. Membersihkan area kerja, menstandarkan proses, atau memberikan pelatihan perbaikan cepat. Kelima, model simulasi ringkas opsional. Jika ada dukungan alat digital atau kertas simulasi sederhana, uji desain future state dengan melihat dampak penurunan lead time, VIP, atau cacat produk. Referensi studi menunjukkan bahwa simulasi VSM bisa memperjelas manfaat perubahan proses secara kuantitatif. Keenam, presentasi dan diskusi. Setiap kelompok mempresentasikan current versus future state map, akar masalah, solusi Lean yang diusulkan, serta potensi manfaatnya. Peserta lain memberi feedback terkait kekuatan dan peluang pengembangan solusi. Ketujuh, refleksi implementasi di lapangan. Diskusi singkat tentang bagaimana model ini bisa diterapkan nyata di lingkungan kerja masing-masing. Identifikasi hambatan potensial dan kebutuhan dukungan untuk implementasi Lean berikutnya. Struktur sesi dan durasi. Presentasi kasus, penjelasan skenario, dan data dasar. 5 menit. Mapping oleh peserta, gambar VSM dan identifikasi waste. 10 menit. Analisis 5 whys, kajian akar penyebab utama waste 10 menit. Struktur sesi dan durasi. Merancang solusi Lean, buat desain solusi Kanban atau Pokayoke dan lain-lain. 10 menit simulasi singkat, tambah diskusi. Uji solusi dan diskusi hasil atas maps. 5-10 menit. Presentasi kelompok dan diskusi. Paparan hasil dan refleksi bersama. 10 menit. Rangkuman, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. A. Rangkuman materi. Sorot inti pelajaran, garis besar konsep Lean yang telah dibahas 7 waste. Alat-alat Lean, teknik analisis VSM, 5 whys. Tautkan kembali tujuan pelatihan. Ingatkan kembali tujuan awal sesi pelatihan dan bagaimana materi menjawab kebutuhan tersebut. B. Evaluasi pemahaman peserta. Gunakan pendekatan campuran untuk mengukur efektivitas pelatihan. Model evaluasi Kirkpatrick, 4 level reaction. Learning, behavior, results. Phillips ROI Model. Jika ingin melihat dampak bisnis dan pengembalian investasi jangka panjang, teknik evaluasi yang direkomendasikan. Survei cepat, reaction, dan learning. Tanyakan sejauh mana peserta merasa telah memahami materi, relevansi terhadap pekerjaan, dan niat penggunaan selanjutnya. Gunakan skala rating dan pertanyaan terbuka tentang hambatan atau kebutuhan dukungan di tempat kerja. Pre-post test learning. Ukur peningkatan pemahaman melalui kuis atau simulasi sebelum dan sesudah sesi. Evaluasi perilaku dan hasil kerja behavior dan results. Rencana tindak lanjut berupa pemantauan implementasi, pencatatan perbaikan efisiensi, pengurangan waste, atau pengaruh terhadap performa tim atau organisasi. C. Penyusunan rencana tindak lanjut action plan. Definisikan tujuan SMART. Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, terikat waktu. Penetapan tanggung jawab dan waktu. Siapa yang bertugas melaksanakan? Kapan target harus tercapai?
sumber daya dan dukungan, identifikasi alat, dukungan manajerial, atau pelatihan lanjutan yang diperlukan. Pemantauan dan peninjauan berkala. Jadwalkan pertemuan follow-up LED bulanan atau triwulanan untuk review progres. Gunakan pendekatan cyclical PDCA Plan Do Check Act. Terapkan siklus perbaikan kontinu. Rancang, lakukan, tinjau, dan sesuaikan. Fasilitasi, kolaborasi, dan peer review. Bentuk kelompok dukungan atau sesi peer-to-peer untuk berbagi kemajuan dan hambatan. Terima kasih. Oke, baik. Eh, itu tadi ya eh, video pembelajaran terkait jenis pemborosan, identifikasi, dan analisis pemborosan dalam proses produksi. Dan umumnya itu terjadi di industri manufaktur. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan di eh, project gitu ya. Oke, baik sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait video materi yang tadi. Tapi sebelumnya kita hold dulu ya. Dilihat bahwasanya ada apa tadi ada pertanyaannya nih, gitu ya kan? Lihat deh di kolom deskripsi, betul nggak? Bapak punten, Mm-mm. eh di akun saya itu nggak ada materi apa pelatihan pemborosan dalam produksi. Masa sih? Iya, Pak. Coba Saya juga nggak share ada. screen, coba share screen, coba Baik, share Pak. screen. Yuk masuk. Apakah sudah terlihat? Bentar, mana? Nih, Oke, hanya ada dua. Yang kemarin resiko, yang kemarin juga Properti Biru, tapi yang pemborosannya belum ada, Pak. oke, namanya siapa? Najwa Naj- Safira. Najwa Safira, bentar ya. Najwa Safira. Oke, Najwa di strategi proper sama penilaian resiko. Oke, coba di itu lagi. Apa namanya? Di Res. refresh, di refresh lagi deh. Coba refresh. Membership. Oh ya, Oke, ada ya. sudah ada. Makasih Oke, ya, Pak. ada lagi yang lain? Siapa? Saya, Pak. Rani. Betul. Ya, Oke, bentar. Seharusnya ada ya. Rani Widianti. Ikut strategi proper ya kemarin. Sama jenis-jenis pemborosan. Sudah? Coba di refresh ulang Rani. Ada? ada, Pak. Oke, siapa lagi? Oke, berarti cuma Rani sama Najwa ya tadi ya? Pak. Oke, ya. Silakan lihat di situ di kolom apa namanya? Di kolom deskripsi ada sebuah pertanyaan, betul nggak? Betul nggak? Pertanyaannya adalah bagaimana value stream mapping dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi dan analisis pemborosan tersebut. Itu. Yuk, silakan dijawab di kolom komentar oleh masing-masing. Waktunya 5 menit aja ya, jangan lama-lama ya. Oke, boleh tanya ChatGPT juga nggak apa-apa, udah zamannya teknologi AI. Boleh juga tanya ke temen atau diskusi gitu ya. Lalu eh, rangkai dengan kata-kata sendiri. Silakan, yuk.
Oke, di sini saya akan membacakan ya dari Najwa Safira. VSM berfungsi sebagai alat analisis pemborosan dengan memvisualisasikan seluruh aliran proses dari awal hingga akhir, sehingga memungkinkan perusahaan mengidentifikasi area yang tidak menambah nilai, seperti waktu tunggu, inventaris berlebih, dan gerakan yang tidak perlu, serta menganalisa penyebab untuk merancang solusi perbaikan yang efektif dan menciptakan alur kerja yang yang lebih efisien. Cara kerja VSM untuk mengidentifikasi dan analisis pemborosan dilakukan tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, menentukan produk dan batas aliran nilai. Yang kedua, membuat diagram alir proses. Yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang keempat, menghitung matriks kinerja proses. Yang kelima, mengidentifikasi permasalahan dan peluang peningkatan. Dan yang keenam, rencana aksi. Oke. Buat ini pemborosannya di situ ya. Oke, baik. Rani, VSM adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan aliran material dari informasi dari awal hingga akhir proses produksi. VSM membantu memetakan seluruh aliran proses sehingga terlihat mana aktivitas yang memberi nilai tambah dan mana yang merupakan pemborosan. Oke, cukup singkat tapi padat. Baik. Ya, eh representatif aja tadi saya ambil apa dua jawaban tadi ya dari teman-teman kalian. Oke, nah sekarang saya akan waktunya untuk question and answers. Dari Anda bertanya, saya menjawab. Silahkan yuk. Ada yang mau ditanyakan? Inayah jawabnya di itu apa namanya di modulnya kamu. Ya, kamu udah bisa, udah udah masuk ke modul belum, Inayah? Izin jawab, Pak. Ini saya sudah buka modulnya. Kamu yang jawab pertanyaannya gimana ya, Pak? Di kamu udah kebuka modulmu yang video? Saya pikir jawabnya di sini. Yang video sudah. Sudah. Nah, di video kamu klik itu kan muncul tuh eh, videonya. Nah, itu kan bentuknya di YouTube ya. Iya. Oke, lalu kamu masuk ke YouTube-nya terus kan di situ ada deskripsi tuh di kolom deskripsi. Iya, Pak. Ada deskripsinya. Nah, itu pertanyaannya ada di situ. Lalu ini copy paste aja jawaban kamu tulis di kolom komentar. Eh, Iya, seperti itu. Oke? Baik, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak. sama-sama. Oke, yuk saya open question buat kalian yang mau bertanya terkait dengan jenis-jenis pemborosan dalam produksi. Kalau nggak ada, nanti saya yang gantian yang nanya. Bapak izin bertanya, Boleh? bagaimana strateginya agar kita, rekan karyawan, peka atau tahu gitu terhadap potensi pemborosan di area proses tersebut. Terus, menurut pengalaman Bapak, pemborosan mana yang paling sulit untuk dikendalikan dan mengapa? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Nah, kalau ditanya, menurut pengalaman saya, pemborosan mana yang paling sulit dikendalikan, itu pasti yang berurusan sama manusia. Pemborosan berapa yang berurusan sama manusia? Tipe-tipe pemborosan tadi ada berapa? Ada berapakah tipe-tipe pemborosan tadi Tujuh. di video? Tujuh. Ada Tujuh. 7 apa aja? Ada Satu, overproduction, overproduction. Berhubungan sama ya, manusia tidak ya, tapi itu hasil dari kerjaan manusia. Lalu yang kedua, menunggu, waiting. Itu eh, kerjaan apa? Berhubungan sama manusia nggak? Nggak kan? Tapi itu hasil dari kerjaan si manusia. Oke. Lalu yang ketiga, transportasi, transportasi. Itu juga sama ya. Oke, yang keempat, inventory, event inventory. Oke, inventory, inventory persediaan barang ya. Terus yang kelima,
Motion atau pergerakan. Motion. Berhubungan sama manusia nggak itu? Berhubungan. Berhubungan ya. Oke, itu satu. Terus lagi, ada lagi? Over processing sama defect. Oke, over processing berhubungan sama manusia nggak? Enggak. Hmm? Eh, Proses proses yang over. berlebihan. Oh, berhubungan. Berhubungan. Terus sama satu lagi defect. Kalau defect itu udah tergantung dari prosesnya ya, Produk. dia ngerancangnya. Jadi dua ini nih yang susah banget. Kenapa? Karena kaitannya kita sama orang. Ketika orangnya dikasih tahu ngerti, nggak ngeyel, pasti solving problem. Betul? Tapi ketika orangnya sudah dikasih tahu dia ngerasa lebih pintar dari kita, itu yang makan perjuangan. Ya kan? Ah, enggak ah, gue biasa sehari-hari begini kok, bagus, hasilnya nggak apa-apa gini. Nah, kan gitu ya. Nah, itu yang agak sedikit makan waktu untuk berjuang gitu. Untuk memberitahukan bahwasanya apa yang dia lakukan itu keliru. Begitu. Oke? Ya. Nah, sampai di sini clear ya, Najwa? Clear, Pak. Oke. Lalu, tadi pertanyaan ada dua deh kalau nggak salah. Iya, Pak. Yang satu Hmm. lagi itu bagaimana supaya kita tahu atau peka hal-hal yang berpotensi sebagai apa ya? Yang berpotensi untuk jadinya pemborosan gitu, Pak. Oke, sebenarnya kalau kamu jadi QC patrol itu tugasmu. Tapi kalau kalau sudah lulus kuliah sebenarnya nggak perlu jadi QC patrol. Yang jadi QC patrol itu biasanya anak-anak SMK yang lulusan SMK, lalu dia ngambil quality gitu ya. Nah, dia bisa bisa jadi QC patrol tuh. Jadi dia tahu bagaimana dia apa namanya melihat jenis-jenis cacat. Pertama tuh jenis-jenis cacat dulu dia akan diajarin tuh di apa namanya di perusahaannya dia gitu ya. Nah, nanti dia akan keliling. Nanti barang-barang barang-barang produksi kan ada tuh di WIP, work in progress, ada di material atau bahan baku ya. Terus ada di finished good, barang barang akhir jadi. Nah, itu mereka sampling. Ambil sampel lalu diuji, dilihat di laboratorium apakah dia sesuai standar atau tidak. Kalau tidak sesuai, berarti kan itu cacat, ya kan? Nah, nanti di reject sama dia, gitu. Nah, caranya gimana ya? Mereka harus sering-sering dilatih mengenal cacat, mengenal defek tadi, atau mengenal tipe-tipe pemborosan, gitu. Oke, ya, begitu ini. Apa, Safira? Baik, Oke, Bapak. ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaannya? Sebenarnya itu bukan 7, sekarang sudah ada 10, ya, 10 tipe pemborosan. Tiga laginya apa, Pak? Ya, sebentar. Ini saya Oh, akan ya. share di grup kalian. 10 tipe pemborosan di proses produksi. Oke, kalau dulu iya jenisnya eh, ada 7, tapi sekarang sudah 10. Oke, mana nih? Oke, saya kirim ya di grup. Oke, nah itu kebaca sama kalian di grup. Ya,
Jadi totalnya ada 10 sekarang tipe pemborosan itu, bukan lagi 7. Jadi nanti kalian update ya. Gitu. Ini termaksud Jabar Mitra Utama nanti akan update materinya. Dia bukan 7 tapi ada 10 gitu. Oke. Baik, sampai di situ. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman semua? Yuk, kuras ilmunya. Ya, Bapak, saya mau nanya, ya silakan Rani. kalau contohnya dari Kaizen sama Kanban itu apa, Pak? Oke, Kanban. Kanban itu Kanban sistem itu dia ada pull push system. Jadi ada tarik, ada ulur gitu, pull push system. Bentar nih, saya tontonin video Kanban system. Banyak kok di YouTube Kanban gitu. Bentar ya, youtube.com. Kok ke sana? Oke. Jadi dia dari satu proses ke proses lain bisa dilakukan, dilihat dari proses Kanbannya tadi. Kanban. To begin, let Oke, nih saya share. Saya share ya videonya ya. Nah, first understand what is Kanban. Kanban is a Japanese term for a visual system, which is used to trigger activity upstream in a given process. oke, dilihat nih di sini tadi teman-teman. Dia ngambil terus ngegantiin kotak yang kosong tadi ini, ya kan? This stream in a given process, activity upstream in a which is used to trigger a system, which is used to Nah, nih lihat prosesnya dia ngelihat ini terlihat nih sama dia, kelihatan gitu kan? Oh, udah Kanban is a Japanese term tetap for a diganti visual system, sama dia. which is Nah, used ini to yang trigger kosong activity dibawa. upstream in a given Oke, process. lalu akan diisi sama dia. System Nah, contains ini namanya Kanban kartu Kanban. Nah, dia ketika ngisi dia tulis ini gitu. Dia bikin nih O-ring 150 mm dengan ID 4 mm merek Vuitton. Kanban quantity-nya 10, reorder point-nya 5. Jadi quantity ordernya dia 5 karena masih ada 5 di situ. Gitu. Oke. the critical information that controls the production of the right products in the right quantity and at the right time. Kanban is the key tool to manage just-in-time production. Nah, dia itu supaya proses produksinya tepat gitu. Jadi tidak ada nih, kan produksi itu terdiri dari berbagai part-part ya. Wah, yang ini belum ada, jadi nggak bisa dirakit gitu. Nah, itu nggak ada cerita kalau sudah ada Kanban sistem, itu pasti teratasi dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu, oke? Kita lanjut ya. Which is a major part of the Toyota production system. Toyota and many other companies use Kanban as a simple and direct form of communication
inside the production process. The basic Kanban activates material movement when people in a downstream process come to the upstream process to withdraw the correct quantity of parts at the right time. Then, as a result of this withdrawal, the preceding process produces only enough parts to replace those that have been withdrawn. This, in essence, connects the two processes and creates a pull system. As each sub-process within an organization is connected by a Kanban system, the entire process begins to act as a single. Nah, lihat tiap-tiap dari ini kan ada nih bak-baknya itu ya, kanbannya. Buat nanti ketika nanti ini sudah apa namanya udah mau kosong itu pasti nanti ditarik sama orang yang ininya. Biasanya sih QC-nya gitu. Ini operatornya. Nah, nanti diisiin gitu loh. Jadi, tapi dia sebelum isi dia ngisi Kanban card tadi yang kata dia reorder poinnya berapa gitu. Nah, ini diisi. Jadi tetap dia ngejalanin proses produksinya tetap jalan tidak terganggu. Terus persediaan inventorinya juga tidak terganggu dengan adanya sistem Kanban tadi. Unit, where the product is pulled to the customer demand. This results in the elimination of excess inventory, excessive equipment, and the risk of wasted material during model changeover. The most important point to remember about a Kanban system is that the best Kanban system is no Kanban system. The use of Kanban is only a substitute for not being able to. Nah, kalian dengar nggak tadi kata dia? Kanban terbaik adalah satu sistem yang tanpa menggunakan Kanban. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Kalau sebuah perusahaan itu sudah tidak menggunakan Kanban, artinya mereka, tapi tetap ya berjalan, dia tahu apa yang harus dia lakuin dia ketika dilihat itu kurang, nah nggak pakai Kanban sistem gitu, dia udah berjalan seperti itu, artinya dia sudah tahu tugas tanggung jawab secara otomatis dia harus sudah ngerti tanpa harus ada petunjuk-petunjuk gitu. Nah itu artinya Kanban sistemnya sudah berhasil dan melekat pada diri orang tersebut gitu. Oke, clear sampai di sini Rani? Yang dimaksud dengan Kanban system. Terus tadi pertanyaan keduanya apa? Kaizen, Pak. Oke, Yang kedua. Kaizen. Kaizen itu di ISO 9001 2015 itu ada di klausul 10 gitu ya. Itu continuous improvement atau peningkatan berkelanjutan. Jadi biasanya itu nanti dibuatkan sebuah project gitu untuk apa nih yang perlu diperbaiki gitu. Tadi ini misalnya kan VSM, Visual Values Remapping gitu ya. Itu untuk misahin mana yang bernilai tambah mana yang tidak kan gitu ya. Tiap-tiap dari itu. Nah, ketika ditemukan adanya satu satu suatu oh ini nggak perlu ada ini nih. Nah, itu dikaji. Apakah betul nggak perlu ada itu? Nah, kalau dikaji ternyata hasil keputusannya memang betul tidak perlu ada itu, nah berarti dibuat tuh kaizennya. Kenapa itu ada dulu? Sekarang nggak ada. Apa keuntungannya apa? Nah, itu disebut dengan continuous improvement atau kaizen. Gitu. Oke? Clear, Rani? Biar, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaannya, teman-teman sekalian? Ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, saya tanya dong. Apa gunanya Pokayoke dalam mengatasi pemborosan? Yuk, silakan. Tadi kan di video ada ya Pokayoke ya. Oke, apa sih gunanya Pokayoke di dalam apa namanya mengatasi jenis-jenis pemborosan dalam produksi? Gitu. Yuk, silakan. Yuk, apa yang dimaksud dengan Pokayoke? eh saya tanyanya ke Raika deh. Yuk, Raika. Kenapa ada bahasan tadi Pokayoke? Pokayoke itu bisa mengatasi pemborosan dalam produksi gitu.
Ya Pak, Pokayoke ya tadi. Pokayoke itu manfaatnya apa gimana Pak tadi pertanyaannya? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana Pokoyoke itu bisa disebut mengatasi pemborosan dalam produksi? Yuk. Hmm, Pokayoke itu kan mekanisme atau desain untuk mencegah kesalahan untuk terjadi. Manfaatnya itu untuk meningkatkan kualitas dengan mencegah cacat sejak awal, serta mengurangi biaya koreksi. Ya. Baik, lalu hubungannya sama pemborosan apa? Hmm, Bentar Pak, masih belum. Oke, jadi apa itu Pokoyoke? Kan gitu ya? Hmm, Itu Pokoyoke. Nah, tadi saya sengaja karena di dalam video kan ada ya bahasan tentang Pokoyoke ya. Ya, Saya tanya, ada pertanyaan nggak ada? Nah, sekarang gantian saya yang nanya. Oke, apa itu Pokoyoke? Nah, coba Najwa. Apa Najwa? Pokoyoke. Oke, sama kayak yang Reka bilang, Pak. Dia Mm-mm. itu untuk meningkatkan kualitas produknya. Nah, apa hubungannya sama Ningkatin pemborosan? kualitas produknya gimana caranya si Pokoyoke ningkatin kualitas produknya? Untuk apa namanya dengan mendesain atau apa ya alurnya itu apa ya untuk menghindari alat atau mekanisme yang salah gitu Bu. Jadi kesalahan pada alat atau mekanismenya gitu Iya, Pak. contohnya gimana? Oh, bisa. Contohnya Dia nggak bakal salah. Pokoyoke itu kalau bahasa Indonesianya anti salah. Jadi kalau anti salah, berarti lo ngelakuinnya pasti benar. Betul nggak? Nah, kalau kita ngelakuin yang benar, tidak ada material yang kebuang sia-sia. Setuju? Jadi tidak boros. Nah, contohnya apa? Gampang banget dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tahu kabel casan kamu? oh Tahu? Pak. Tahu ya. Itu kan ada bentuk tipenya tuh. Betul? Tuh, Nah, begitu juga USB gitu kan. Colok-colok. Coba aja kalau USB nyoloknya salah. Bisa masuk nggak? nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu contoh jenis Pokayoke. Oke? tahu Pak. Atau Mau ikut sistem anti jawab salib. juga contohnya. Apa ya? Apalagi? Contohnya indikator bahan bakar mobil. Misalnya Indikator lampu, bahan bakar mobil. ya ada Hmm. lampu peringatan otomatis nyala Hmm. sebelum bensinnya habis. Jadi Nah, mencegah ketika mesinnya mati mendadak. betul biar nanti kamu nggak mogok gitu kan? Gitu. Nah, itu indikator gitu ya, indikator eh, apa yang dia maksud itu indikator pas kamu ngelakuin produksi ternyata eh nggak boleh habis nih gitu. Nah, kamu isi gitu ya. Nah, oke. Tapi itu bukan nanti salah, bukan pokoknya oke. Bukan, tapi itu termasuk termasuk cara untuk menghindari terjadinya apa namanya? Masalah ya, gitu. Nah, itu tuh sorry, itu namanya jidoka kalau orang Jepang bilang. Sistem warning warning system kalau orang Inggris bilang. Atau kalau kita orang Indonesia bilangnya sistem peringatan. Gitu yang kamu sebut tadi. Itu jidoka. Oke? Ya, Reka. Tapi kalau kayak Pokayoke itu kayak macam eh kamu tahu mainan gini ya, mainan anak-anak yang eh, ada dibuat bolongannya kotak, bolongannya segitiga, bolongannya bundar gitu. Jadi si anak tuh akan masukinnya yang bundar yang mana ya? Masukin ke yang bundar gitu kan. Yang segitiga mana? Masukin ke segitiga. Nah, itu jenis Pokayoke juga. Itu ya. Clear ya sampai di sini? Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Bapak, kalau misal contoh pemborosan yang sering terjadi di sehari-hari itu Hmm. kayak
apa Pak selain pabrik gitu? Gampang. Itu paling banyak terjadi itu tau nggak? Motion, gerak-gerak yang nggak perlu. Misalnya lagi itu, aduh ngaca dulu gitu. Kan nyisir-nyisir dulu gitu. Atau apa ya? Sebenarnya gerakan yang nggak perlu itu lebih ke arah gini. Misalnya gini, dia tuh dalam bekerja butuh tang. Tapi ternyata tangnya itu ada di belakang. Jadi diambil dulu ke belakang, ambil tang, terus baru ke tempat produksinya, baru dipotong-potong gitu. Nah, kayak gitu. Harusnya kan kalau dia tahu itu tang dia butuh, berarti ada di samping dia, gitu kan? Nah, ditaruh lah, entah ditempatin dikasih meja kayak di sampingnya. Jadi ketika nanti ada barang yang mau diproduksi dan itu butuh tang itu, ya udah langsung tek tek tangnya ada, gitu. Nah, itu motion jatuhnya. Gerakan yang nggak perlu atau kalau bahasa kita mah ada gerakan tambahan lah gitu. Kayak gitu. Oke? Ya, thank you Rani. Keren pertanyaannya. Ada lagi? Mau nanya, Silakan. kalau di dalam praktiknya itu siapa Hmm. aja sih yang sebaiknya dilibatkan dalam pembuatan VSM ini? Apa hanya tim produksi atau ada bagian lain kayak logistik sama Oke, quality control? baik. Good, good. Pada saat PSM itu, tim-tim mana aja sih yang perlu dilibatkan gitu ya? Pertama, otomatis orang produksi pasti dong, ya kan? Lalu yang kedua, orang quality itu juga harus dilibatkan. Lalu yang ketiga, orang engineering juga itu pasti dilibatkan karena terkait dengan standar-standar, gitu kan? Itu orang quality terkait dengan SOP-SOP yang dia harus batas batas toleransi atas bawahnya harus masuk gitu. Nah, itu ya jangan sampai nanti orang produksi menurut orang produksi ini ringkas, tapi ternyata kata orang engineering kalau itu nggak ada proses itu nanti akan menghasilkan begini begini begini. Jadi pasti akan sinkron, harus selalu bersama itu. Umumnya tiga itu minimal ada gitu ya. Jadi engineer, quality dan production produksinya orang produksinya. Oke, thank you Raika pertanyaannya buat tim PSM minimal siapa aja gitu. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada? Bapak, Ya, silakan. kalau di pembahasan itu ada yang terlihat jelas sama kayak yang tersembunyi gitu nggak sih Pak? Betul. Pemborosan ada yang terlihat jelas sama ada yang sembunyi gitu. Ya. Contohnya Nah, kayak kalau apa? pemborosan yang sembunyi itu tipe pemborosan yang sembunyi apa? Pasti mau pertanyaannya begitu, Iya. ya kan? Oke, ada yang mau jawab? Sebelum saya jawab, ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak? Nah, lihat di lihat di tulisan saya yang terbaru 10 tipe pemborosan. Itu ada yang namanya pemanfaatan SDM yang tidak optimal. Lihat di situ. Misalnya Rani itu sebenarnya jago. Wah, jago kimia, jago ini, pokoknya banyak jagonya. Tapi pada saat bekerja, dia cuma ngikutin yang ada aja. Dia tidak tunjukkan kemampuannya, kapasitasnya gitu ya. Ya sudah. Nah, itu yang disebut dengan pemborosan tersembunyi tadi, yang mana poin ke-8, pemanfaatan SDM yang tidak optimal atau bahasa Inggrisnya underutilization of talent. Gitu. Oke, clear Rani? Itu salah satu contoh untuk pemborosan yang tersembunyi tadi. Oke, hidden waste. Gitu. Ada lagi nggak? Siapa lagi? Yuk. Terus pertanyaannya, gimana cara ngatasin itu? Untuk supaya kita nih sebagai atasan tahu kapasitas dan kemampuannya dari tiap-tiap ini kita tanpa dia menyembunyikannya gitu. Caranya gimana? Ada yang tahu?
Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Oke. Nah, kalau di HRD itu ada yang namanya istilah promosi, demosi, rotasi, gitu ya. Nah, itu eh, promosi itu dinaikin jabatan, dia dilatih, dilihat, iya kasih jabatannya kasih lebih tinggi, gitu. Nah, itu demosi. Terus ada apa itu promosi. Ada juga yang namanya demosi, turunin jabatannya. Dilihat dia punya kemampuan biasanya kalau diturunin itu kemampuan-kemampuan technical skill-skill eh, terkait dengan kemampuan ininya ya, apa motoriknya, geraknya gitu. Itu. Lalu ada juga rotasi. Nah, dia jangan keenakan nih di lab-lab terus seumur hidupnya jadi orang lab doang. Enggak. Coba dicek lagi, jangan-jangan dia juga jago manajemen kan? Kita nggak pernah tahu, ya kan? Nah, ditukar, dia nggak di lab lagi, sekarang gantian jadi supervisor misalnya, gitu, ya kan? Nah, itu salah satu cara kita untuk mengetahui talenta-talenta tadi, kemampuannya, gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Berarti kalau misal rotasi sama HRD itu berarti HRD yang eh, langsung ituin ya Pak? Langsung ituin apa tuh? Misalnya kayak misal si A ada di lab terus HRD-nya langsung kayak iseng nyobain gitu dia Nggak boleh dipanggil. rotasi iseng-iseng. Oh nggak Merotasi boleh. orang itu ada alasannya. Misalnya, itu pun HRD-nya nggak boleh HRD sendirian. Harus discuss sama orang produksinya, orang Hmm. productionnya. Ini saya mau pindahin ke sini. Kalau begitu nanti nanti keganggu nggak? Gitu. Oh, nggak apa-apa. Tapi tolong sediain saya ya, talentnya yang lain ya untuk menggantikan kerjaan dia. Oh ya, oke. Nah, nanti di replace. Nah, ini bakal dia diberikan kemampuan-kemampuan yang lain untuk mengatasi masalah-masalah yang lain. Akan dilihat dia bisa atau tidak gitu. Jadi nggak asal main keputusan si HRD sendiri, tidak. Itu, ya kan? Gitu, Rani. Oke, jadi ada pihak-pihak terkait yang dia harus dimintai persetujuan sebelum terjadinya rotasi, demosi, promosi, gitu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaannya? Begitu juga dengan mutasi ya, sama. Gitu. Nggak boleh asal sembarangan. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, berarti saya tutup nih. Saya kembalikan ke moderator ya. Nanti tinggal kalian kalau mau dapetin sertifikatnya lengkapi KUK-nya itu harus isinya kompeten-kompeten dan dibuktikan dengan bukti yang relevan terkait dengan unit kompetensi yang ada. Gitu ya. Oke. Baik, saya kembalikan ke moderator Mas Haidar silakan. Ya, mungkin segitu aja acara pada kali ini. Sekian dari kami. Jika kalau kalian ingin sertifikat, bisa mengisi kriteria unjuk kerjanya atau KUK-nya. Dan itu berbayar 50.000 per orang ya. Udah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Faris atas infonya. Terima kasih semua teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Salah-salah kata. Saya pamit undur diri ya. Ya Pak, terima kasih Pak.